belajar tapi lewat Zoom dan SMS. Karena peserta pelatihannya dari negara. Dari Malaysia, dari India, dari Palestina, dari Mesir, dari Tanzania, dari Ukraina juga ada banyak lah yang. Jadi banyak teman yang bergabung di pelatihan. Dan saya benar-benar, wah ini luar biasa banget ya. Gitu. Mentornya detail banget, ngejar kami gitu. Tugasnya luar biasa. Setiap pekan tugas, setiap tugas di report kami harus kasih. Ini kemudian ada pertemuan Zoom rutin seminggu sekali, 2 minggu sekali ketemu, dilatih lagi, ini lagi. Jadi pernah saya sempat udah berat banget nih tugasnya, saya udah hampir nggak sanggup gitu, banyak banget tugasnya. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelesaikan semuanya. Dan ketika saya ini keren juga ya kalau di Indonesia bisa diterapkan gitu. Karena diskusi beda negara pun kami tetap bisa diskusi dan tetap kebentuk karakter itu tercapai gitu. Akhirnya saya pernah pakai, saya bilang, saya pengen undang dong di formal ada pencernaan, saya pakai Zoom. Dulu di Madrid, ceramahnya lewat Zoom, jadi nggak usah hadir di formal. Tapi gagal, karena itu baru pertama kali, suaranya nggak kedengeran dan segala macam, ruhnya nggak dapet. Itu di bulan Oktober gitu ya. Ingin gerangan jalan yang layan. Nggak ada cuma nama tua. Suara Niko maksud tadi. Ini RA ini RA ini. Bu siapa ini? Ya itu nih salah satu kendalanya ya, kita masih hidup, dia kirain mati, kok suara kita kedengeran gitu ya. Kendala teknologi Pak, banget. HP Bapak mana? HP kawan. Ya, luar biasa gitu bagaimana Zoom itu bisa. Jangan-jangan dia perusahaan yang paling ini nih sekarang saat ini gitu ya, berkembang banget. Setiap orang di dunia perharinya bisa pakai berapa kali Zoom. Saya kirim ada staf IT di Baitul untuk ikutin webinar tentang operator webinar, bayar 200.000 tuh lewat 250 gitu. Tapi ternyata keren. Pemateri pertama bilang saat ini dulu waktu masih sebelum ada corona, pegawai saya ada sekitar 7-10 gitu ya kalau masalah. Sekarang pegawai saya ada 50. Karena saya mengelola IO online, webinar online, meeting online, acara-acara online gitu. Oh ada juga ya, saya bilang, oh iya. Sekarang pegawai saya itu udah 50 orang. Jadi bagian live sendiri, bagian ini sendiri, kami memastikan bahwa webinar yang berjalan itu efektif. Ini nggak untuk generalisir ya, tapi teman-teman saya tuh yang ikut webinar itu dia biasanya pakai internet itu katanya HP itu tapi ini 2 jam penuh HP-nya bisa tanpa wifi, maksudnya pakai kuota dia sendiri. Jadi artinya salah lagi dia bisa mengelola. Saya bilang keren banget ya teknologi ya. Jadi kalau saya masih berpikiran kayaknya kalau webinar online itu gampang deh, nggak perlu deh pakai IO gitu. Ternyata sekarang IO sudah muncul dan bayarnya lumayan gitu. Saya bilang luar biasa teknologi itu. Kalau kita tidak segera bergerak menuju ke arah sana, Bapak Ibu sekalian, kita akan ketinggalan. Bisa-bisa sekolah SIT itu menjadi sekolah yang hanya tinggal kenangan. Jadi mau tidak mau, problem harus kita hadapi sama-sama. Kita harus memastikan semua problem dan memikirkannya serta mencoba kreativitasnya, berpikir out of the box untuk mengatasinya. Belum lagi kalau kita bicara tentang orang tua yang terbebani di SPP ya. Karena virus corona
tidak hanya mempengaruhi pendidikan belajar online, tapi juga pemasukan mereka juga berubah. Jadi masalah lain juga. Jadi kita semua merasakan bagaimana pengaruh corona terhadap kehidupan kita. Dan mungkin sekolah sekolah SIT adalah sekolah yang luar biasa. Karena kita sangat yakin ujung tombak kita adalah interaksi kita sama anak-anak kita. Ujung tombak kita adalah pembentukan karakter, kebiasaan ibadah dan pola pikir itu ujung. Dan saat ini kalau kita tidak melakukan yang tepat, itu bisa hilang. Jadi itu tantangan kita, Bapak. Bagaimana agar kita bisa tetap survive, bahkan tidak hanya survive tapi berkembang terus di masa sana. Bagusnya sih kita termasuk orang yang menemukan sesuatu, tapi kalau kita tidak menemukan sesuatu, kita harus start dengan perkembangan yang ada di dunia saat ini. Saya terus terang agak kaget juga, surprise juga ketika dibilang kami adalah IO dari webinar online. Ini lagi direkam. Mereka perkembangannya, mereka bisa setting acara webinar itu sukses gitu. Jadi hanya webinar ya, wedding gitu, wedding organisasi wedding online, acara-acara apa saja mereka bisa menjadi IO. Yang megang kamera, yang megang lighting, yang ngurus internet, yang ngurus ini semua masing-masing ada dengan biasa sekali gitu. Yang Bapak Ibu, kalau kita tidak bergerak cepat, menyesuaikan diri kita, beradaptasi, ketinggalan. Dan yang paling kasihan adalah anak murid kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 1 tahun. Pak, emang kalau kesini nggak bisa pakai kartu nomor? PJJ ini akan terus Kesini terjadi. Nggak Dan bisa pakai prediksinya bisa jadi sampai tadi saya nyobain nggak bisa 2021-2022 model online seperti ini masih akan terus terjadi. Ada jaringan ini. Desember besok sih penyuntikan vaksin dari vaksin diteliti oleh banyak perusahaan ya. Jadi ada beberapa perusahaan vaksin gitu. Dan mereka di Desember sudah mulai penyuntikan karena sudah mulai dicoba sekarang. Nggak bisa masuk vaksin. Bisa. Ini udah terdaftar jaringannya. Tapi ada butek dan bisa memakan waktu bulanan itu sampai ke kita. Nah, kalau kita tidak beradaptasi, sesuatu bisa jadi sesuatu yang menjadi karakteristik ciri khas kita itu bisa hilang. Pembentukan karakter. Kita kan kumpul kebiasaan seharian. Bisa kok. Mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus menemukan kita harus menemukan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan kita bisa menghadapi kita nyoba kalau pakai Zoom berat. Saya langsung ya. Kuat ke ini sinyal. Wifi. Nah, Bapak Ibu, ini ada 4 kuadran ya. Harus di-upgrade. Nah, jadi ada 4 kuadran kondisi pendidikan yang mau kita capai, Bapak. Dan pertama, bicara tentang orang tua. Tentang muridnya. Ketika orang tua dan murid sudah tuntas, kuadran ketiga bicara tentang guru. Dan ketika murid, orang tua, guru, semua permasalahan sudah tuntas, sudah tahu cara mengontrolnya, mengatasinya,
maka mulailah kita masuk ke kuadran keempat, di mana bicara tentang masyarakat. Nah, kita harus pastikan dulu nih, di kuadran pertama, lembaga kita bisa ngatasin ini, udah gak ada masalah lagi di sini. Pertama, orang tua berperan sebagai guru. Saat ini yang mengajar anak-anak di rumah adalah orang tua. Jadi masalah apa masalah mata pelajaran kita nggak bisa, orang tua nggak bisa, nggak punya pengalaman, bikin RPP orang tua juga nggak punya pengalaman, punya mata pelajaran juga enggak, apalagi anaknya banyak. Tetapi kondisi saat ini orang sebagai guru, artinya sebagai sekolah kita harus memfasilitasi itu. Adalah menyiapkan materi-materinya, menyiapkan kurikulumnya, menyiapkan silabus prosemnya dan RPP, kemudian diserahkan ke orang tua yang menjalankan. Harus lancar tuh. Bagaimana orang bisa baca? Jadi RPP aja dulu. Apa maksudnya? Di tiap aktivitas mau ngebangun apa ya? Kemudian di kuadran 1 juga. Sampai kuadran 1 ketika ada komunikasi yang intensif antara anak dan orang tua. Emosi orang tua tinggi banget. Anaknya santai, tidurnya malam, main HP, laptop, susah gitu ya. Di Lebak kemarin ya, baca berita ya, di mana ada orang tua yang kesel gitu ya dengan anaknya, lagi ngajarin online, nyubit, mukul, tapi mukulnya pakai pedang sapu gitu. Akhirnya anaknya meninggal ya. Nah, itu akan jadi permasalahan berikutnya lagi. Bagaimana membangun komunikasi yang intensif antara anak dan orang tua. Tapi masalah orang tua yang anaknya banyak, kemudian yang anaknya banyak, anaknya beragam, dia harus mengajarkan anak-anaknya dengan segala aktivitasnya, dengan segala bebannya. Tapi itu akan menjadi akan jadi tantangan buat kita. Akan menjadi tantangan buat kita bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan. Karena ketika komunikasi yang intensif antara anak dan orang tua belum berhasil, kalau nggak dipakai matiin aja. Orang tua dan anak belum sampai itu tuh yang di sisi berbahagia. Yang mana yang dipakai? Mau tidak mau kita harus bantu. Kemudian juga interaksi orang tua dengan guru. Masing-masing peran harus menyadari, jangan ada yang bilang orang tua mah enak. Guru mah atau guru nggak ada kerjaannya. Kalau masih ada prasangka yang tidak baik, masih ada prasangka yang tidak baik antara orang tua dan guru, maka interaksi guru dan orang tua juga tidak akan efektif. Nah, setelah orang tua sudah bisa berperan sebagai guru, ketika komunikasi yang intensif antara anak dan orang tua sudah bisa terbentuk, ketika orang tua bisa berinteraksi dengan guru, maka
Level berikutnya adalah orang tua bisa memberikan nilai tambah pada anak. Dan orang tua memiliki kesempatan untuk keluar dari zona bayang-bayang. Tapi yang 3 di atas itu tuntas dulu tuh. Kalau yang 3 di atas belum tuntas, orang tua nggak akan bisa masuk ke memberikan nilai tambah, dan jangan-jangan yang ada malah marah terus di rumah. Orang tua nggak ngerti anak merasa orang tua ngeselin gitu. Ini caranya gimana? Harus dicari 1000 cara untuk mencapai kuadran 1. Karena kalau kuadran 1 belum tercapai, kita akan sulit masuk ke kuadran 2. Kuadran 1 dulu tuntas. Dengan pelatihan, dengan komunikasi. Mau tidak mau harus ada banyak jalan yang kita lakukan untuk menuntaskan kuadran 1. Kuadran 1 tercapai, bisa kita masuk kuadran 2. Kita udah mulai menganalisis. Windows XL. Saat ini kita ada ketakutan tuh sebenarnya. Si nomor ini ke nomor ini. Angkatan 2020-2021 ini menjadi generasi yang lost nggak ya? Mendaftarkan pada Windows XL. Lagi, tapi yang seperti gagal mendaftarkan. Nggak tahu kenapa. Tapi juga mati itu. Kan sering Harus banget. di Maka Jam lagi. bisa menjadi generasi hebat. Jember. Orang tuanya tuntas dulu dengan permasalahannya. Tuanya tuntas dulu dengan menerima perannya sebagai guru. Belum bisa nyala. Generasi yang sekarang adalah generasi yang hebat. Ada di titik yang kritis nih. Ngejatuhin murid kita masuk ke lubang kebodohan, atau dia menjadi generasi yang hebat karena bisa beradaptasi lewati masa-masa krisis. Di kuadran kedua ini, siswa berusaha keras. Siswa sudah ngerti bagaimana dia bisa menunaikan tugas dan kewajiban meski dengan pendampingan minimum dari guru. Sekali lagi, kunci utama orang tua. Orang tua tuntas, kesininya juga tuntas. Kuadran kedua ini kita sangat berharap siswa bisa bebas berkreasi dan berimajinasi mengenai tugasnya. Dan dia terbiasa mengelola waktu secara mandiri. Maka tidak heran mereka jadi generasi hebat. Ingatkan lagi ya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa masuk ke kuadran kedua, kuadran 1-nya tuntas dulu, orang tua tuntas dulu. Sebab bila orang tua tidak tuntas, Tidak dapat kuadran kedua merupakan hanya ini merupakan daftarkan. impian belaka. Gak bisa. Nah, di kuadran ketiga nih, orang tua udah tuntas, siswa juga udah ngerti, maka gurunya juga bisa masuk ke kuadran ketiga. Di mana guru bisa mengkonfirmasikan kemampuan siswa lewat media sosial, penguasaan teknologi guru sudah meningkat, guru bisa memberikan materi yang penting sebagai bekal siswa, sudah tahu guru apa yang diperlukan oleh muridnya, menyesuaikan diri dengan kondisi. Guru berusaha keras untuk beradaptasi dengan teknologi yang selama ini dipandang sebelah mata, atau otak untuk membangun suasana keterikatan maksimum dengan siswa. Guru mengembangkan dirinya dan mencari sumber belajar. Guru semakin terbuka pikirannya terhadap kemudahan dari teknologi. Guru bisa mencapai kuadran ini ketika orang tua dan siswa sudah selesai permasalahannya. Kalau masih sibuk dengan kuota internet gimana ya? Aduh, anak-anak nggak bisa dapat soal dari mana ya? Aduh, orang tua masih protes gimana ya? Izin ke orang tua. Kalau masih sibuk di situ, guru nggak akan punya waktu. Halo guys. Kita harus pastikan dulu tuntas di kuadran 1 dan kuadran kedua. Tiga, kita berharap
guru bisa mengembangkan diri. Nah, setelah itu kita masuk ke kuadran keempat, guru, orang tua tuntas, siswa sudah menjadi generasi yang adaptasinya juga luar biasa, potensinya bisa dikelola dengan baik, berkembang pesat, maka kita bisa masuk lagi ke kuadran di mana masyarakatlah yang menyediakan platform belajar. Masyarakat industri secara serentak memberikan peluang-peluang pada dunia pendidikan. Konten edukasi berkualitas terbuka bebas. Dan platform teknologi juga terbuka luas. Nah, Bapak Ibu, saya sangat berharap sekali bisa segera masuk ke kuadran 1, 2, 3. Saya sangat berharap sekali guru-guru bisa mengembangkan dirinya secara maksimal, bisa menggali potensinya, dan bisa berpikir luas, atau bahkan menemukan hal-hal baru. Itu sekali lagi, hanya bisa dicapai ketika kita membuka pikiran kita, dan kita melatih diri kita, memberikan kesempatan pada diri kita untuk mengembangkan diri. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, kalau kita sudah bisa mencapai kuadran keempat. Berarti orang tua, siswa, guru, dan masyarakat sudah sama-sama beradaptasi dengan kondisi ini, sama-sama tahu bahwa sekarang sudah berubah. Sulit itu merubah diri kita ya, menerima bahwa kondisi udah berubah. Kita masih asik aja, oh kalau dulu ujian gini, oh kalau dulu belajar begini, dulu dan sekarang sudah berubah. Nah, pertama harus terima dulu, sudah berubah. Jadi kita harus jadi manusia yang adaptable, yang bisa beradaptasi dengan kondisi, menguasai kondisi, dan terus melaju. Pastikan bahwa murid-murid kita menjadi generasi hebat. Nah, ini terakhir nih. Sampai juga ke slide terakhir akhirnya. Punten Bu Maya, bisa di-share ulang screen share ya. Ya, tadi ada yang menimpa screen share ya. Iya. Sebelum slide terakhir. Iya. Saya agak ini nih sebentar ya. Susah ngeklik icon. Susah banget. Oh, ada yang share ya. Susah banget ngeklik ini. Karena di sini ada yang left, ada yang join, ada yang benar, terus. Ya udah nggak usah share ya, susah ininya, ya, klik ikonnya susah. Ya, silakan Bu. Oke. Nah, ini ada 5 langkah strategis yang harus dilakukan sekolah pasca pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, lakukan peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai, agar secara rasional selaras dengan situasi dan kondisi baru dalam new normal. Bukan menurunkan, tetapi bergerak ke arah dunia baru, ke arah target pembelajaran yang baru, yang menyesuaikan diri dengan kondisi. Jadi bukannya yang menurunkan target, bukan, tapi mengubah bagaimana target yang baru ini tetap membuat potensi anak kita berkembang dan maksimal. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang perlu dimiliki dan diadakan. Sumber daya seperti apa yang SDM seperti apa yang kita inginkan. Lembaga, yayasan, sekolah harus memastikan merancang strategi-strategi pelatihan buat guru-gurunya.
Karena yang mau kita rubah tidak hanya knowledge dan skill. Kita ingin guru-guru kita adalah guru-guru yang attitude-nya, yang pemahamannya meyakini bahwa kondisi ini adalah kondisi takdir dari Allah, tidak pesimis, tapi memastikan Allah kasih ini pasti ada solusinya. Memiliki guru yang attitude seperti itu luar biasa itu. Kemudian petakan situasi dan kondisi masing-masing guru dan siswa yang harus bersiap-siap melakukan pembelajaran baru berbasis blended learning bagaimana dirancang. Jadi setelah kita menentukan SDM yang ingin dicapai, baik SDM guru, orang tua dan murid ya, kemudian kita juga harus mulai memetakan kondisi terkini seperti apa guru dan siswa kita. Nah, yang keempat, kajilah gap antara kebutuhan dan ketersediaan. Lalu menyusun langkah-langkah strategis dan operasional yang perlu segera dilakukan untuk menjembatani. Karena masa kita ini gapnya pasti ada. Antara ideal yang mau kita capai sama SDM yang tersedia itu ada gapnya. Dibutuhkan analisa yang tinggi ya, untuk memastikan kita bisa mempersempit gap yang ada. Terakhir, eksekusi langkah-langkah tersebut secara kreatif dan inovatif dengan menjalin berbagai kemitraan dengan pihak-pihak eksternal yang peduli mengenai pendidikan. Jadi kita tidak jangan hanya sendirian, jangan hanya bekerja sendirian, tapi mulai menjalin relasi dengan pihak lain. Karena kita sangat butuh itu. Kita sangat butuh itu. Nah, Bapak Ibu, sudah sejam kurang lebih ya saya berbicara. Nah, membosankan ya. Tapi kondisi pandemi seperti ini, adalah kondisi tantangan. Kita tidak berkeluh kesah dan pesimis atau pasrah saja diam tidak melakukan apa-apa. Sudah waktunya kita mulai menggali kemampuan dan potensi kita agar kita bisa menguasai kondisi ini dan melejit. Karena orang di luar sana sudah melakukan itu. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan tergilas oleh zaman. Kita harus pastikan kita adalah orang-orang yang siap untuk menaklukkan zaman. 16. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Mau ada tanya jawab kah? Ya, Ibu, nanti kita ada sesi tanya jawab. 2-3 pertanyaan. Ya, ke moderator ya. Terima kasih banyak, mohon maaf ya, Ibu. Silakan. Ya, Kila Khair atas penyampaian materinya. Tepat Bapak Ibu, betul tadi apa yang disampaikan oleh pemateri, kondisi corona yang ada memang harus segera kita antisipasi selaku lembaga pendidikan. Kalau tidak direspon dengan baik, maka kita akan tertinggal begitu ya, untuk menyikapi bagaimana tantangan yang ada pada lembaga pendidikan di masa pandemi. Saya kira banyak dari Bapak Ibu yang bertanya dan juga sekaligus mungkin apa yang dialami selama pembelajaran di masa pandemi ini kepada pemateri, maka kami menyediakan forum untuk diskusi, mungkin tidak lewat sampaian langsung, bisa ditanyakan melalui chat yang ada, fitur chat yang ada nanti coba saya screening pertanyaan yang untuk bisa dijawab oleh materi. Ada beberapa yang sudah mulai pertanyaannya lewat chat ya. Apa yang sudah masuk? Bisa Bu Ida dulu. Pertanyaan dari
Ya, oke. Nah, ini ya. Saya coba bacakan pertanyaannya Bu Maya. Ini ada pertanyaan, apakah ada program atau kebijakan dari JST untuk mengadakan pelatihan virtual atau parenting karena ada sebagian murid-murid yang masih belum dengan keadaan ini. Setidaknya supaya berpikiran terbuka bahwa keadaan kita sudah berbeda atau berubah saat ini. Terima kasih. Dulu mungkin nanti Bu Maya. Ya, sebenarnya program JST banyak banget ya. Dari sejak Maret itu hampir setiap bulan itu ada banyak banget pelatihan yang dibuat oleh JST. Dan juga untuk semua pihak, lembaga, guru, orang tua, murid gitu ya. Tapi memang yang paling penting sekali menurut saya langkah utama tadi kaji SDM seperti apa yang diinginkan. Orang tua seperti apa yang diinginkan oleh Al-Izzah. Guru tadi ya, tapi juga anak dan orang tua. Orang tua seperti apa yang diinginkan oleh Al-Izzah. Nah, kemudian sudah berapa persen yang tercapai seperti itu? Kalau ternyata, berarti apa yang bisa kita lakukan agar makin banyak yang tercapai? Nah, mau tidak mau kita harus melakukan itu. Karena wajar banget. Kan muridnya juga banyak banget ya. 1000-an lebih. 1.500, 2.000 lebih gitu ya. Muridnya banyak banget. Jadi orang tua yang mau dididik juga banyak saat ini. Meski tidak hanya mendidik muridnya, tapi juga orang tuanya. Tapi ternyata hanya 5%, hanya sedikit banget, diabaikan lah. Jadi, dari sekolah, dari yayasan, dari lembaga yang harus menganalisa. Jadi kerjaan lembaga apa ini? Ya hanya ngurusin guru ini, ngurusin orang tua juga, fikrahnya orang tua. Jadi mau tidak mau, kita harus melakukan sesuatu. Dan pelatihan saya mau mengingatkan, nggak hanya sekali ya, harus sering. Dan pelatihan nggak hanya webinar aja. Apa fikrah orang tua itu nggak hanya lewat webinar aja sebenarnya. Ada banyak strateginya. Bisa rutin ada video, rutin ada guru atau yayasan, rutin ada penyapaan, rutin ada banyak hal yang bisa dilakukan. Rutin ketemu kelompok-kelompok kecil, kelompok kecilnya kita nggak bilang liko ya, tapi forum orang tua dan guru. Mau tidak mau saat ini kita harus menyapa dan mendidik orang tua lebih besar lagi. Jadi murid kita dua, anaknya dan orang tua. Itu ya Pak, kurang lebih Pak. Suaranya hilang Pak. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan yang tadi diajukan oleh penanya ya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan yang lain, kita bisa sama-sama lihat. Mungkin dari sisi guru ya untuk mendapatkan materi-materi dari JST. Pertanyaan kedua saya bacakan dari Dewi, Sofia Dewi. Bertanya, langkah apa saja yang harus kita tempuh orang tua yang sibuk bekerja atau tidak di rumah untuk bisa menciptakan anak generasi hebat? Dan mungkin keduanya ya, Dewi selain sebagai guru tapi juga yang punya anak yang merasakan juga mungkin kendala sebagai orang tua yang kesulitan karena sibuk untuk bekerja sehingga abai dengan pendidikan anak yang ada di rumah gitu. Karena tadi kalau melihat kuadran yang disampaikan oleh Bu Maya, ini akan menjadi kuadran tingkat pertama yang harus selesai ya begitu. Ya. Tadi jawab. Ya, idealnya anak-anak harusnya diajarkan oleh orang tuanya ya. Itu ngomong teori apapun juga udah nggak ada. Yang terbaik adalah anak diamanahkan kepada kita mendidiknya. Itu udah ideal tingkat tinggi. Yang bisa ngerti anak-anak,
yang tahu mau dibawa kemana anak-anak adalah orang tuanya. Ya, harusnya kita yang mendidik anak-anak. Tapi bagaimana kalau kenapa nggak bisa? Bapak ibunya pergi, kondisi ideal kita coba turunkan. Tapi jangan sampai ngorbanin anak-anak. Saya nggak bisa kasih solusi ya. Karena solusinya bisa berbeda-beda. Bisa stres nanti kalau pakai solusi saya. Lebih baik secara umum saya harus katakan, kita harus pastikan kita bertanggung jawab untuk anak-anak kita, memastikan kita nggak ada, bapaknya nggak ada. Bagaimana caranya agar anak-anak kita nggak bisa jalan pendidikannya? Cara sih bisa ditemukan, tapi nggak boleh nyerah. Kasihan anak-anak kita kalau mereka menyerah. Dan terus terang, saya juga menganjurkan kepada lembaga dan yayasan untuk berpikir terhadap anak guru. Kalau orang tua dan ayah atau ibunya disuruh masuk, pikirkan anak guru, bagaimana caranya anak guru itu bisa dididik. Karena tidak semua guru punya mbah, punya tante gitu ya, punya babysitter gitu di rumah ya. Jadi itu tanggung jawab yayasan. Kata Pak Arifin, marah ada Pak Arifin. Ya, yayasan memberikan banyak pelatihan pada untuk orang tua yang efektif saat work from office, ya. Ya, saya tidak bisa kasih detail ya. Ya, terima kasih. Jadi temukan cara di masing-masing orang tua. Saya sebentar, saya mau Ya. agak ini. Saya pengen nambahin dikit. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah memastikan Bapak Ibu menyiapkan anak Bapak Ibu untuk bisa hidup secara mandiri, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi, waduh, anak saya kalau siang hari nggak ada orang dewasa nih, cuma kakaknya doang gitu. Kakaknya juga sibuk. Anak menciptakan, memastikan bahwa anak Bapak Ibu beradaptasi dengan itu. Waktunya mungkin nggak bisa ya, waktu sebulan untuk beradaptasi dengan itu. Tapi itu harus dilakukan. Berarti saya untuk sementara setiap sejam telepon dulu, pastikan dia nanti malam hari evaluasi paginya kita sebelum saya pergi briefing dulu gitu. Banyak hal bisa kita lakukan sebenarnya. Bapak Ibu yang tahu apa yang mau dilakukan. Berarti sampai selama sepekan awal saya telepon dulu, pastikan dia melaksanakan tugasnya. Makin lama Bapak Ibu adalah guru, udah mendidik anak sendiri gampang lah kalau mau dididik gitu ya. Tapi waktunya nggak sebentar. Untuk bisa memastikan anak-anak kita bisa beradaptasi juga. Selain yayasan dan lembaga yang memikirkan guru sebagai orang tua juga harus merancang strategi bagaimana agar anak kita bisa beradaptasi dengan kondisi. Tambahan. Ya, terima kasih. Ya, ini ada satu pertanyaan. Kita sebagai guru atau lembaga pendidikan, khususnya wali kelas, ini diwakili oleh Bu Eva Prasetyowati, bertanya bagaimana cara kita mensikapi wali murid yang banyak menggunakan daring. Beban yang kita berikan ini harus proporsional ya, tidak akan keluhan-keluhan secara utuh, tetapi juga harus bisa menjawab dengan tepat, sekaligus menenangkan paling tidak orang tua yang mengeluhkan tentang pembelajaran daring, khususnya mungkin di unit-unit yang full day, yang pulang pergi gitu. Banyak sekali, hampir mungkin setiap wali kelas, guru yang terlibat langsung banyak mendapati keluhan dari orang tua murid. Kalau usulan saya yang pertama, pastikan sistem pembelajaran jarak jauh Al-Izzah itu sudah
nyaman dilakukan oleh guru, anak, dan orang tua. Evaluasi terus. Berapa persen orang tua yang nyaman dengan pola jarak jauhnya persen? Oh, berarti emang belum nyaman. Ini saya ngomong 3 pihak ya, orang tua, guru, sama murid ya. Gak hanya sisi murid aja, atau guru aja, atau orang tua aja. Tapi 3-tiganya. Bagaimana biar semuanya merasa nyaman? Oh, kalau udah mulai naik 50, kalau udah 80%, yang 20 bisa diabaikan dulu sementara. Tapi sistem kita nyaman dulu. Emang semua orang mengakui, ya ini sistem yang terbaik nih. Ini paling enak nih. Dan kita pastikan kita nggak usah malu untuk merubah. Saat dievaluasi sepekan, Bapak Ibu mohon maaf, ini ada evaluasi. Guru merasa nggak nyaman ternyata dengan, apakah orang tua merasa nyaman? Analisa questionnaire berikan terus. Sampai kita menemukan pola terbaik. Kalau kita sendiri sebagai guru belum nyaman dengan sistemnya, kita nggak akan bisa bikin orang tua nyaman. Kalau kita sebagai guru ngelihat, cara ini yang dipilih ya, aduh gimana anak-anak belajar ya, aduh kalau kita masih banyak aduh, nggak bisa kita menjawab orang tua tuh. Tapi memuaskan seluruh orang, nggak mungkin kita, itu beban berat jadinya buat kita. Yang kedua, setelah kita terus memperbaiki dan menganalisa sistem yang kita lakukan, target kita 80% guru, orang tua, dan murid nyaman dengan sistem yang kita berikan. Jadi kita harus sering-sering analisa itu. Target kedua adalah kita sering buat pelatihan dan membuka komunikasi efektif dengan orang tua. Orang tua harus mulai ngerasa bahwa guru adalah partnernya, bukan seseorang yang bikin susah di hidupnya. Aduh, kayaknya guru bikin kesel deh. Nambah tugas lagi. Jangan begitu. Gimana cara mencapainya? Banyak jalan. Jadi guru dan orang tua harus jadi partner. Nah, berikutnya, kalau sudah tercapai 2 hal itu, ada orang tua yang protes, yang ngeluh, dengarkan saja. Baik Bunda, kami catat masukannya. Saya nggak bisa. Coba Bapak Ibu mulai banyak baca buku, wawasan untuk bisa kasih solusi. Bikin program yuk Bunda buat anaknya. Apa yang bisa Bunda lakukan biar ini terjadi? Saya seharian nggak bisa. Oke, kalau malam aja. Saya nggak bisa kirim ke Google Site-nya sekolah. Oke, mau lewat WA? Nah, itu guru ngelayaninnya lebih berat daripada kopdar. Tugas guru tuh lebih berat banget sebelum PJJ ini. Saya ngebayangin guru saya itu. Dari jam 7 sampai jam 12 mereka mengajar. Yang kelas tinggi bahkan ada yang sampai jam 1 atau jam 3 ya. Kemudian ngajarnya beragam lewat online, lewat Zoom, bisa WA, bisa Google Meet, ada Classroom gitu ya. Google Classroom. Kemudian mulai habis zuhur tuh kita sudah harus mulai memeriksa tugas anak-anaknya, melayani orang tua yang nggak ngerti. Bahkan ada orang tua yang upload malam hari. Belum lagi dia harus menyiapkan perangkat dan administrasi serta media buat pekan depannya. Karena rutin Senin sampai Jumat selalu ada pembelajaran dan selalu ada tugas yang harus dikoreksi. Wow, saya bayangin guru itu luar biasa. Pantes kalau guru banyak ngeluh, aduh mata saya tiba-tiba ngeliat laptop, kok hitam putih itu laptop ya, apa ya itu? Berat memang. Saya lagi mikir, kayaknya saya pengen bikin jam kerja deh, sampai jam 16 aja. Setelah itu guru nggak usah buka lagi laptop dan HP. Tapi itu harus saya sosialisasikan, sistemnya saya siapin, perangkat-perangkatnya saya sediakan. Dan ini bisa jadi butuh waktu 1 bulan, nggak cepat gitu. Ya nggak apa-apa. Karena saya khawatir kondisi ini akan terus. Kalaupun nanti kita kopdar, Januari kalau mungkin kopdar, murid hanya seminggu sekali masuk. Atau sebulan 2 kali atau sebulan sekali masuk, selebihnya nggak masuk dulu.
lihat dibaca kondisi seperti ini ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Kerja kita itu benar-benar di luar perkiraan kita semua. Tapi kita semua harus beradaptasi. Kita semua harus jadi orang Muslim yang menggunakan potensi otaknya, menemukan hal baru, beradaptasi, dan memastikan kita menyelesaikan amanah kita sebagai guru sampai Allah memanggil kita. Selamat berkarya, selamat menikmati hidup, dan berbahagia ya. Syarat utamanya bahagia, jangan stres. Berbahagialah. Seperti ini kita ada di bawah naungan Allah. Berbahagialah. Karena di dalam kondisi seperti ini kita ada bersama di lingkungan orang-orang yang solih dan solihah yang akan terus membangun. Ini teh ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Maya atas jawabannya. Mohon maaf bagi penanya yang mengajukan pertanyaannya. Juga harus memperhatikan waktu ya. Tanyakan. Berharap sudah kita. Mungkin sebelum ke penutup atau diakhiri sesi materi ini, saya persilakan sekali lagi kepada pemateri saya untuk menyampaikan closing statement di materi yang tadi sudah diuraikan dari awal. Mungkin pesan-pesan buat yayasan, buat lembaga pendidikan di unit, dan juga kepada pegawai yang ada di lingkungan Yayasan Al-Iza Serang. Ya Bapak Ibu sekalian, kita adalah seorang muslim. Maka hidup kita selalu dihiasi dengan syukur dan sabar. Itulah kita. Di semua kondisi kita syukur dan sabar. Kita adalah seorang muslim. Dan kita adalah khalifah di muka bumi. Dan Allah tidak hanya menyuruh kita menjadi khalifah tanpa bekal. Allah kasih otak kepada kita, yang dengan otak itu sebenarnya manusia sangat mampu menguasai dunia. Maka dengan bekal syukur dan sabar, pastikan kita menjadi seorang khalifah yang luar biasa, yang memimpin negeri ini, memimpin dunia ini. Dan tugas kita Bapak Ibu sekalian adalah menghasilkan para pemimpin yang luar biasa di masa akan datang. Dan mereka lah murid-murid. Maka sudah sepantasnya kita sebagai pewaris Nabi, seorang muslim yang punya potensi otak yang luar biasa, kreasi, terus inovasi dan berkreativitas, memastikan bahwa kita melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita sampai tuntas dan secara maksimal. Pada yayasan, pada lembaga, pada sekolah, pada guru. Nikmati hidup ini, kita tidak tahu kapan Allah akan panggil kita. Berita kematian sangat sering banget ya di sekitar kita. Banyak kader terutama yang meninggal, itu sudah waktunya mereka meninggal memang. Dan kita nggak tahu kapan waktunya kita. Tapi sebelum Allah panggil kita, tidak pernah kita berhenti untuk berkarya, berprestasi, berzikir, dan terus mengamalkan ilmu kita. Kalau bisa waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas materi Bu Maya Yunus yang sudah menyampaikan materi dengan sangat style dan juga gebu-gebu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga Bu Maya melancarkan aktivitas dan juga pakai keberkahan. Peserta penggabungan Yayasan Al-Iza, dan berakhirnya materi yang diberikan oleh pemateri, maka kita sudah berada di ujung acara. Mudah-mudahan materi yang tadi sudah kita dengar dan kita simak bersama menjadi penyemangat sekaligus untuk kedepannya mencari solusi, mencari alternatif, terus berkreasi di masa pandemi, terus mengkaji, terus menganalisis untuk bisa menyajikan pelayanan prima kepada
orang tua murid juga murid-murid kita, dan kita berdoa semoga pandemi segera berlalu. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bergabung dan juga memohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kendala yang hari pelaksanaan kegiatan ini. Kesempatan berikutnya bisa lebih banyak materi yang kita dapat. Akhir kata saya selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Ya, itu Bu, silakan. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Udah biasa. Ini kenapa chargernya nggak mau masuk ya? Sekarang kejadian lagi.